Sunan Gresik menghadap kiblat bersama 5 orang muridnya, dan melakukan sholat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat, untuk meminta hujan. Tak lama kemudian hujan mulai turun. Warga yang sangat beruntung itu bersyukur, dan ingin memuja Sunan Gresik, namun beliau melarang dan meminta mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan seputar kisah Sunan Gresik, sejarah singkat, silsilah dan bagaimana cara beliau dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik merupakan wali pertama dalam jajaran Wali Songo. Beliau mempunyai banyak sebutan, mulai dari Bapak para Wali, hingga penyebar ajaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sunan Gresik merupakan ayah dari Sunan Ampel, juga kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Tanggal dan tahun kelahiran Sunan Gresik tidak diketahui secara pasti, namun ia wafat pada tahun 1419 Masehi, lebih tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Jika melihat silsilahnya, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, melalui Siti Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang asal-usul Sunan Gresik sebenarnya masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang beliau keturunan Arab, ada juga yang bilang beliau keturunan Uzbek, dan ada yang bilang beliau dari Persia. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi, namun kemudian namanya lebih populer dengan julukan Sunan Gresik. Disebut Sunan Gresik, karena tempat dakwahnya paling lama adalah di Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Gresik pertama kali datang ke kota Gresik, dan mulai menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Kemudian beliau bertemu dengan Raja Majapahit, dan diperbolehkan menyebarkan Islam di masyarakat setempat. Sunan Gresik kemudian menetap di sebuah desa bernama Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sana beliau membangun masjid pertama, di desa Pasucinan di Manyar. Tidak ada bukti sejarah yang meyakinkan, tentang asal keturunan Maulana Malik Ibrahim, meskipun secara umum diterima, bahwa beliau bukan orang Jawa asli. Gelar Syekh Maghribi diberikan kepadanya oleh masyarakat, kemungkinan karena asalnya dari wilayah Arab Maghreb di Afrika Utara. Babat Tanah Jawi versi J.J. Meinsma, menyebutnya dengan sebutan Mahdum Ibrahim As-Samarkandi, yang mengikuti pengucapan lidah Jawa, sehingga menjadi Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia memperkirakan bahwa Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah. Walau demikian, kemungkinan argumen yang terkuat adalah berdasarkan pembacaan J.P. Moket atas baris kelima tulisan pada prasasti makamnya, di desa Gapura Wetan, Gresik, yang mengindikasikan bahwa ia bermula dari Kasan, suatu tempat di Iran sekarang. Ada beberapa versi silsilah Maulana Malik Ibrahim. Ia pada umumnya disebut merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Hali, Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik atau Ahmad Khan, Abdullah atau Al-Ashamad Khan, Ahmad Syah Jalal, Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Akbar, dan Maulana Malik Ibrahim. Tidak hanya masjid saja yang dibangun pertama kali oleh Sunan Gresik di tanah Jawa, tapi juga pesantren. Sebagai wali songo pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, Sunan Gresik memegang peranan penting dalam pendirian pesantren. Setelah mendapat kepercayaan dari Raja Majapahit untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, Sunan Gresik yang diangkat sebagai Syah Bandar ini mendirikan pesantren pertama di desa Pasucinan tersebut. Tidak diketahui secara pasti, apakah Sunan Gresik membangun pesantren terlebih dahulu, atau membangun masjid lebih dulu, tapi di desa tersebut menjadi lokasi pertama dari pembangunan masjid dan pesantren di Pulau Jawa. Masjid yang bernama Masjid Pasucinan ini masih berdiri hingga sekarang,
dan merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Di awal kedatangannya di Tanah Jawa, Sunan Gresik mengalami sebuah kejadian saat dalam pengembaraannya. Saat itu cuaca sangat panas, karena sudah berbulan-bulan tidak turun hujan di daerah tersebut. Di tengah perjalanannya mengembara, beliau melihat banyak orang berkerumun sambil mengerumuni panggung bebatuan. Di atas bebatuan tersebut, ternyata ada seorang gadis yang berpakaian putih dengan kedua tangan yang dicengkram oleh dua orang lelaki berbadan besar. Ada juga seseorang di dekat gadis itu, yang sedang merapal mantra sambil memegang pisau. Ketika Sunan Gresik menanyai orang-orang, ia diberitahu bahwa karena tempat itu mengalami kemarau panjang, gadis itu dikorbankan untuk dewa hujan. Kemarau panjang ini mengakibatkan sumur kering dan ladang tidak bisa menghasilkan panen. Saat hendak menghalangi upacara penumbalan tersebut, Sunan Gresik dihadang dua orang berbadan besar. Namun setelah beberapa langkah saja, kaki kedua orang itu terasa lemas, dan tidak bisa bergerak. Setelah mengetahui bahwa tumbal ini merupakan yang ketiga, Sunan Gresik menghadap kiblat bersama 5 orang muridnya, dan melakukan sholat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat, untuk meminta hujan. Tak lama kemudian hujan mulai turun. Warga yang sangat beruntung itu bersyukur, dan ingin memuja Sunan Gresik, namun beliau melarang dan meminta mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini kemudian diajari mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajak memeluk Islam. Inilah kisah dakwah pertama Sunan Gresik di Pulau Jawa. Salah satu cara Sunan Gresik berdakwah adalah dengan membuka praktek pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Sunan Gresik memiliki kemampuan untuk mengobati orang, karena ia mempelajari pengobatan tradisional sebelumnya. Beliau pun memanfaatkan keahliannya ini untuk berdakwah. Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan. Baik itu golongan kelas bawah, tengah, hingga kelas atas dianggapnya sama. Inilah yang membuat Sunan Gresik berpengaruh kuat di masyarakat. Kemampuan Sunan Gresik sebagai tabib pun terdengar ke Istana Majapahit, sehingga beliau pernah diundang oleh raja untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Cara berdakwah Sunan Gresik tidak hanya melalui pengobatan gratis saja, tetapi beliau juga berdakwah dengan cara bertani dan berkebun. Beliau mengajari penduduk setempat cara bercocok tanam dan cara bertani dengan benar. Tentu saja, Sunan Gresik mengajarkannya dengan cuma-cuma. Sambil mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, beliau sambil berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa terpaksa untuk menerima Islam. Selain bercocok tanam dan bertani, Sunan Gresik juga mengajarkan tentang cara berdagang dari hasil bumi tersebut. Dalam menyebarkan akidah Islam di Pulau Jawa tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sunan Gresik mengawali dakwahnya dengan pendekatan perdamaian, kearifan dan budaya. Berikut beberapa cara yang ditempuh Sunan Gresik, agar masyarakat Tanah Jawa mudah menerima Islam, yang disebutkan dalam buku Wali Songo. 1. Mempelajari budaya dan adat istiadat. Ia beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mempelajari adat istiadat, dan mempelajari kebiasaan penduduk seperti cara hidup, sikap hidup, dan lain-lain. 2. Membuka warung. Awalnya Sunan Gresik membuka warung yang mana menjual kebutuhan sehari-hari untuk penduduk setempat. Beliau mulai akrab dan membangun kenalan dengan penduduk melalui kegiatan berdagang. Warung yang beliau dirikan sangat ramai pembeli, disebabkan ia menjual barang-barang dengan harga murah dan tidak mencari keuntungan. Sehingga penduduk senang dan sering mengunjungi warungnya. 3. Pengembangan lahan pertanian. Sunan Gresik adalah seorang ahli pertanian. Beliau memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam tanaman bahan pokok seperti padi, umbi-umbian, dan lain-lain. Produksi pertaniannya yang meningkat mendorong banyak orang untuk belajar darinya. 4. Menjadi tabib. Sunan Gresik juga pintar dan faham tentang masalah kesehatan. Ia mampu meracik jamu untuk segala macam penyakit, dan masyarakat yang berobat kepadanya banyak mendapat kesembuhan. Dalam praktik pengobatannya, ia juga tak memungut biaya sedikitpun. 5. Menghilangkan perbedaan kasta. Karena penduduk setempat pada saat itu percaya dan ada perbedaan kelas sosial, Sunan Gresik mengajarkan ajaran Islam yang mana tidak ada perbedaan kasta di dalamnya. Oleh karena itulah, banyak penduduk yang masuk agama Islam. 6. Mendirikan masjid dan pesantren.
Seiring bertambahnya pemeluk agama Islam, Sunan Gresik membangun masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, dan tempat belajar agama Islam bagi masyarakat. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, atau tepatnya tahun 1419 Masehi. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik, yang setiap tahun diikuti oleh komunitas lokal dan luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapura Sukolilo. Letaknya kurang lebih 200 meter dari alun-alun Gresik. Makam Sunan Gresik mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Makam Sunan Gresik sering dikunjungi dan merupakan salah satu tempat wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya memiliki keistimewaan ini dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum. Termasuk di antaranya adalah makam Bupati Gresik pertama yaitu Raden Pusponegoro. Selain itu, ia membangun pesantren sebagai tempat untuk menampung masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama kepadanya. Kisah sejarah Sunan Gresik sangat menarik untuk diketahui. Semoga cerita ini dapat menambah pengetahuan sahabat tentang Wali Songo khususnya Sunan Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.